Silakan duduk semuanya. Haleluya. Gak ada haleluyanya. Puji Tuhan. Saudara, udah ditayangin nih judulnya. Ya, judulnya saya taruh hidup dalam kemerdekaan. Karena mau merayakan proklamasi kemerdekaan ya. Jadi saya lagi di jalan, Tuhan mau apa nih firman-Nya ya, dan Tuhan bilang hidup dalam kemerdekaan. Karena kita mau proklamasi, jadi mengingatkan kembali jemaat Tuhan, mengingatkan kita semua Bapak Ibu bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Ya, kita kembali di refresh lagi, disadarkan kembali bahwa kita ini Bapak Ibu, saya ya, saudara-saudara semua, kita semua ini sudah merdeka loh di dalam Tuhan ya. Ya kan, apalagi bangsa Indonesia kan sudah merdeka. Tahun berapa ya? 79 tahun ini ya, 79 ya, udah lumayan tua ya kalau di usia seseorang ya. Ya, 79 tahun Indonesia mengalami kemerdekaan, tapi ternyata setelah banyak disurvei segala macam ya, ternyata masih banyak yang punya mental, tahu nggak? Mental apa? Mental yang merasa masih tetap dalam penjajahan. Jadi kita mau belajar nih hari ini ya. Judulnya hidup dalam kemerdekaan ya. Sudah merdeka tetapi ternyata masih banyak yang masih ada dalam penjajahan. Saudara merasa nggak masih ada dalam penjajahan? Enggak ya? Siapa yang masih dan siapa yang enggak? Ngaku jujur. Bukan saya yang lihat tuh, ada Tuhan yang lihat. Tuhan bilang lu udah ngaku merdeka bener. Bohong lu. Ya, enggak ya. Jujur, saya pribadi merasa masih ada hal-hal yang belum merdeka 100%. Ya, masih ada hal yang perlu diberesin. Ya, kita mau baca firman Tuhan di Galatia 5 ayat 1. Oke, kita baca ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, seperti tadi saya bilang ya, bahwa walaupun sudah dikatakan merdeka, tapi ternyata mental seseorang masih bisa ada di dalam mental penjajahan. Ya, kita lihat di sini perbedaannya ya. Orang yang dijajah itu adalah dia seperti budak, dijajahkan ya. Kemudian tidak ada hak, haknya ya diambil sama tuannya. Ya. Kemudian dia dikendalikan oleh musuh. Hidup yang tidak maksimal, dia nggak bisa mencapai impiannya sendiri, ya, karena dia ada di dalam kendali musuh. Kemudian dia terintimidasi, salah sedikit ataupun kadang nggak salah, disalahin, ya. Waktu saudara-saudara di Indo, pastikan ada yang punya mbak di rumah atau punya emas yang nyopir. Pernah nggak nyalain? Nggak salah terus ngomel-ngomel nih. Ronald mantuk-mantuk, ngaku dia, ya nggak salah disalahin ya, diintimidasi, hidup dalam ketakutan, ya tidak ada damai dan sukacita karena lagi tidur enak, tahu-tahu dipanggil Mbak, bikin Indomie buat saya, ya bisa gitu, ya. Tapi orang, ya anak Tuhan yang merdeka di sini saya langsung aja to the point, ke anak Tuhan yang merdeka adalah hidup tanpa penjajahan atau tanpa intimidasi. Hidup yang maksimal sesuai dengan desainnya Tuhan, hidup yang bebas dari musuh dan rasa takut, hidup yang berfokus kepada Tuhan Yesus bukan pada diri sendiri, kemudian penuh damai dan sukacita. Nah saudara-saudara mulai bisa mikir ya, ada di area mana nih, kira-kira masih ada nggak intimidasi dalam kehidupan sehari-hari, masih ada nggak rasa takut, ya masih damai sejahteranya
aduh seharian hilang damai sejahtera. Ya, apa aja tiba-tiba bisa tahu-tahu nggak ada damai sejahtera. Tahu-tahu nggak ada sukacita. Ya, bisa juga merasa kesepian. Ya, walaupun di tengah keramaian tiba-tiba merasa kesepian. Itu bisa terjadi. Nah, tapi anak Tuhan, sebagai orang yang merdeka harusnya kita mengalami ya. Kita mau lanjut. Ini sebelum saya masuk ke yang lebih dalam ya. Di sini saya mau ingatkan kembali. Saya tahu diagram ini udah sering ya ditayangin sama Korusi ya tentang tubuh jiwa roh. Tubuh jiwa roh, ya benar. Ya, body, soul, spirit. Ya. Nah, kita manusia kan ada 3 bagian ini ya. Ada tubuh, daging kita di mana kadang-kadang rasa sakit ya. Yang kembang kempis itu tubuh ya, kembang kempis ya. Ya. Terus jiwa itu ada emosi kita. Ada emosi di mana kita marah, di mana kita sedih ya, itu emosi kita. Terus ada will, ada kepingin. Aduh, kepinginnya apa nih ya? Kepingin makan rujak, jangan ngiler saudara ya. Kepingin lontong sayur, kepingin nyate ya. Itu keinginan ya, willnya, ada kehendak di situ. Terus ada mind. Mind itu ada memori salah satunya. Mind itu pikiran kita, ya kita berpikir, waktu kita berpikir positif, berpikir negatif itu di mindnya kita, itu di soulnya kita ya. Kemudian ada spirit. Nah, di sini yang saya mau katakan bahwa, yang saya mau jelaskan saat ini, di soulnya itu iblis kerja. Kalau tadi ya di tubuh jiwa roh ini, spirit kita ketika kita terima Tuhan, spirit kita dikatakan apa oleh firman Tuhan? Dimeteraikan, diseal oleh Tuhan, oleh rohnya Tuhan. Kita diselamatkan, tubuh kita aman. Bukan tubuh, spiritnya kita ya. Spiritnya kita dimeteraikan oleh Tuhan. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan, yaitu soul-nya kita dan badinya kita. Ya, jadi kalau tubuh mau sehat, itu bagiannya kita. Karena kalau roh kita udah sehat nih ya, roh Tuhan yang bekerja di roh kita kan berarti roh kita menjadi sehat ya. Roh kita itu sudah sehat, roh kita itu kan bekerja ke tubuh kita. Ayo loh, kamu perlu olahraga, perlu makan sehat supaya tubuh kamu sehat. Kemudian jiwanya juga gitu ya, perlu ya. Roh Kudus yang berbicara pada roh kita itu menggerakkan supaya jiwa kita tuh berubah. Jiwa kita itu menjadi sehat juga. Yang tadinya jiwanya sakit ya, jiwanya, kalau saya mau bilang sih kita semua ada sakitnya ya. Cuman ada yang parah, ada yang enggak. Ya, saya ngaku saya juga ada sakit jiwa saya ya. Jadi jangan merasa orang yang sakit jiwa itu yang maksudnya ya memang dikatakan sakit jiwa, enggak. Tapi orang yang punya sesuatu dalam jiwanya itu sama sakit. Cuman ada yang parah, ada yang enggak. Ya, jadi kita mau belajar di sini ya, stronghold tentang benteng. Pola pikir dan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan yang sudah berakar dalam hidup kita. Itu adalah stronghold. Yang dikatakan, kalau saudara-saudara mau baca tentang stronghold, ya benteng, saya coba cari di Alkitab. Stronghold itu kalau di perjanjian lama, itu sebagai tempat perlindungan. Daud itu dia pergi menyerang, dia berdiam di kubu pertahanan, ya. Dia menjadikan Tuhan sebagai kota benteng, itu sebagai tempat persembunyian, tempat perteduhan, tempat untuk berlindung. Tetapi di sini, di stronghold, nanti kita baca ya di ayat berikutnya, itu ada Rasul Paulus mengatakan ya di 2 Korintus 10 ayat 4, di situ muncul kata stronghold. Di bahasa Indonesia dikatakan benteng dan kubu. Itu ada di jiwa kita. Ya. Jadi iblis membangun bentengnya di jiwa kita, di pikiran kita. Jiwa itu kan pikiran kita ya, ada pikiran. Jadi ini saya pas menemukan gambar ini ya, saya coba cari. Jadi iblis membangun bentengnya di dalam pikiran kita, di mana kita gunakan setiap hari. Ya, setiap hari itu 24 jam ya, itu iblis bisa kerja. Bahkan kadang-kadang tidur juga kan, ketika kita mimpi itu mimpi di mana? Di pikiran kita ya, kerja ya. Nah itu iblis kerja di sini. Dan ini itu dialami oleh Rasul Paulus sendiri. Rasul Paulus di Roma 7 ayat 18 sampai 25, kalau saudara baca selengkapnya, di situ dia mengatakan bahwa saya ingin berbuat baik loh, saya menggunakan kata-kata sendiri ya.
Tapi yang jahat kadang-kadang saya lakukan. Dia berusaha untuk buat baik, tapi yang jahat dia lakukan. Dosa yang kadang-kadang keluar dari hidup dia. Ya, jadi di situ kalau boleh dikatakan di Roma ini ya, Paulus itu mengatakan bahwa dia juga struggle, dia juga berjuang untuk selalu berbuat baik. Tapi karena dagingnya dosa, ya, dosa asal itu kadang-kadang bekerja, itu membuat akhirnya dia melakukan hal yang jahat. Nah, kita mau lihat benteng-benteng apa yang dibangun oleh iblis di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, perasaan kita ya. Ini saya coba taruh ya. Masih banyak lagi ya, makanya masih ada yang kosong, saudara-saudara bisa isi sendiri ya. Kalau saudara mau pelajari sendiri tentang jiwa saudara, mempelajari sendiri tentang mental apa yang saudara alami ya. Stronghold apa yang ada di dalam diri saudara, saudara-saudara bisa list ya. Ada depresi, ada anger ya. Nggak ada apa-apa, Toto marah-marah. Ngalamin nggak kayak gitu? Ada nggak? Siapa tuh? Tante ngaku ya. Ya. Terus ada self condemnation. Ya. Ada inferiority. Ada adultery, ya. Ada fear sama anxiety juga. Bisa tiba-tiba muncul ketakutan. Ada eating disorder. Saya baca tentang eating disorder. Waduh, ternyata banyak juga gitu yang kena eating disorder ya. Ketika saya coba pelajari tentang eating disorder itu kan ada yang anoreksia termasuk eating disorder ya, karena dia nggak mau makan ya, sampai akhirnya kurus sekali. Tapi ada yang makan terus. Makan terus itu ada dua macam dikatakan ya. Satunya lagi being. Saya nggak tahu tuh apa pronunciation-nya gimana ya, tapi B-E-I-N-G-E. Binge. 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 Binge eating. Iya, binge eating. Itu makan terus, ya overeating. Dalam istilah kerohaniannya dikatakan glutoni kalau tidak salah. Rakus, ya. Itu eating disorder dan itu ada sebabnya loh. Nah, kalau saudara-saudara mau pelajari sendiri, saudara-saudara bisa pelajari ya. Ini apa nih? Outputnya ini apa? Ya, seumpamanya coba saya kasih contoh aja ya. Anxiety umpamanya ya. Kenapa saya suka anxiety? Itu bisa dipelajari saudara-saudara. Dipelajarinya mungkin saudara bisa merenung atau minta dari Tuhan. Kenapa saya anxiety? Mungkin di masa lalu saudara pernah mengalami di masa kecil sering ditakut-takutin atau sering dibully atau sering dimarahin terus sama orang tuanya. Ya, akhirnya dia jadi kena anxiety ketika gede. Ya. Atau eating disorder juga bisa. Karena stres orang bisa mengalami eating disorder. Kita mau lihat lebih lanjut ya. Saya jelasin lagi yang lebih lanjutnya. Oke, di sini semua yang kita alami itu ya, serangan-serangan iblis, benteng-benteng iblis yang ditaruh, yang dibangun di dalam hidup kita sejak kita kecil, mungkin juga sejak dari kandungan ya, itu kita bisa apa dikatakan di sini? Kita bisa lawan dengan perlengkapan, dengan perlengkapan senjata Allah ya di sini dikatakan, bukan dengan kekuatan secara dunia. Bukan kekuatan daging kita, tetapi dengan kuasa Tuhan. Kita bisa meruntuhkan every stronghold. Ini di 2 Korintus 10 ayat 4 kalau saudara mau baca ya. Bisa dibaca keseluruhan dari pasal ini, saudara jadi bisa mengerti. Karena Paulus sendiri mengalami ya, dan dia memberikan kita kuncinya hanya dengan kuasa Tuhan. Nah, kita akan masuk langsung ya. Ini caranya bagaimana untuk kita terbebas, mulai meruntuhkan setiap benteng yang iblis bangun di dalam hidup kita. Mungkin ada yang bentengnya nggak banyak ya, kalau dia digedein secara baik-baik, hidupnya baik-baik saja. Mungkin bentengnya nggak banyak gitu loh. Dan mungkin bentengnya juga batu batanya bukan batu bata yang kuat punya. Tapi ada yang mungkin dibangunnya pakai bata yang benar-benar keras dan bentengnya banyak sekali ya. Nah ini caranya. Firman Tuhan mengajar kita untuk introspeksi diri dengan melibatkan Tuhan, nggak sendiri ya saudara ya.
Kita libatkan Tuhan supaya kita lebih benar jalannya. Nah, kita melibatkan Tuhan, kita identify. Ini dosanya apa nih ya? Kalau makan kebanyakan itu kan dosa, benar nggak? Setuju nggak? Atau nggak setuju? Nggak, saya nggak setuju karena saya doyan makan. Dosa lah saudara, ya itu termasuk dosa. Glutoni itu termasuk dosa karena apa? Kita merusak bait Allah, ya itu dosa. Kenapa? Nah di situ kita mulai identify. Kenapa ya saya kalau makan tuh banyak sekali, kok nggak bisa mengendalikan diri? Kenapa? Nah kita cari, kita dirunut ya, diurut ke masa lalu kita. Kenapa? Apa sebabnya? Seperti tadi yang saya katakan, saya kok ketakutan atau enggak saya marah-marah. Kenapa nih? Kok marah-marah gitu loh. Kadang-kadang waktu kita masih kecil, kita dimarahin juga sama orang tua kita terus, roh spirit angernya itu transfer ke kita. Jadi itu ada di dalam diri kita. Nah kalau kita lihat di gambar ini, saudara-saudara bisa lihat enggak? Ada 4 orang yang sama duduk, tapi semua punya action yang berbeda. Kelihatan nggak ya? Ya, yang pertama nangis, sedih, yang keduanya marah, yang ketiganya ya ketawa, yang terakhirnya sepertinya dia takut. Nah, jadi di situ kita melihat, kita introspeksi diri kita. Ini kenapa? Kenapa saya sedih? Kenapa saya marah? Oh, di sini saya senang. Mungkin ada hal dosa yang dilakukan dan kita kok enjoy di situ. Ya, harusnya kan kalau kita melakukan kesalahan, Roh Kudus berbicara itu nggak baik. Tapi kok secara daging kok kita enjoy, bisa juga. Nah itu kita mesti introspeksi. Atau ada ketakutan, kita introspeksi apa aja nih yang membuat takut. Nah kemudian kita di sini repenting itu kita berbalik, ya, kita berbalik dan kita berubah. Jadi kita nggak cuman asal oh iya, terus kita excuse, ya sih. Saya makan banyak karena saya stres. Jadi nggak apa-apa lah dimaklumin aja. Ya, enggak. Tapi kita berubah karena kita mau jaga tubuh kita. Kemudian saya marah-marah, udahlah nggak apa-apa deh. Ini kan masa lalu saya loh, kamu nggak ngerti dulu. Saya waktu kecil dihajar sama orang tua saya dipukul, saya diomelin, saya dikunci, saya diikat. Jadi saya produknya begini, saya marah-marah. Enggak saudara-saudara ya, itu bisa berubah. Kita bisa berubah, kita bisa bertobatnya dalam arti kita metanoia, kita berubah, berbalik. Ya, berbalik 180 derajat bukan 360, ya. Changing. Nah, di 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kita menguji diri kita. Kita cari tahu, introspeksi, kita uji. Kalau kita lagi bertengkar dengan seseorang, kita marah sama seseorang, kita uji, kita introspeksi. Apakah ada kebencian di dalam diri saya? Kenapa saya benci sama orang ini? Orang ini kadang-kadang gak bikin salah, tapi kenapa saya kesel sama dia? Kenapa saya lihat dia, saya pengen muntah, saya pengen marah. Ya, apa sebabnya? Kita cari tahu, mungkin ada masa lalu yang membuat kemarahan itu muncul. Selidiki ya, dan kita harus yakin bahwa Yesus itu ada di dalam kita. Kalau Yesus ada di dalam kita, maka kebaikan-kebaikan itu yang akan keluar dari diri kita. Ya. Terus di Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita perlu confess, mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, saya marah-marah Tuhan, saya nggak tahu penyebabnya ini apa. Atau saya kok ada rasa rendah diri. Ada nggak di sini ya rasa rendah diri? Ya, itu perlu dicek. Kenapa? Minta Tuhan munculkan di permukaan. Bukakan di hadapan kita sehingga kita tuh bisa bereskan. Kita bisa tahu apa ini penyebabnya. Mungkin kadang-kadang muncul waktu kita waktu itu mungkin waktu kecil, ketika kita kecil itu kita sering dibully, kita sering dihina, kita sering dijelek-jelekin, ya dasar lu jelek, ya. Dan akhirnya kita nggak percaya diri ketika gede. Nah ketika Tuhan membawa
ke permukaan, memperlihatkan itu ke kita. Tuhan bukakan ini loh dulu waktu kamu kecil, kamu pernah dihina sama orang ini. Kamu pernah dijelek-jelekin sama orang ini. Di situ saudara mulai bereskan. Saudara mulai minta ampun, mengakui ke hadapan Tuhan, Tuhan, saya mau berubah. Dan saya mau mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti saya. Saya mau mengampuni orang-orang yang pernah merusak hidup saya. Di sini ketika kita membereskan itu di hadapan Tuhan, ya, maka Tuhan adalah setia dan adil dikatakan. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita akan terbebas dari benteng-benteng yang dibangun oleh iblis. Selanjutnya, kita memperbaharui pikiran kita. Di Efesus 4 ayat 23 kalau saudara mau lihat juga ya. Terus di Yohanes 8 ayat 32. Ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, firman Tuhan adalah kebenaran. Ketika kita ada tipuan-tipuan iblis yang muncul dalam pikiran kita, ya kayak di sini gambarnya kan, orangnya kan baik-baik aja, tapi di gambarnya itu hidungnya kayak Pinocchio. Bisa aja kan waktu kecil, hidung lu pesek, hidung lu begini, mata lu sipit, bisa kan digituin ya? Tapi di sini dikatakan bahwa kita harus memperbaharui pikiran kita. Memperbaharui pikiran kita itu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kita jangan entertain lies, kebohongan iblis, jangan kita entertain. Iya ya, saya jelek. Ya, dari kecil dikatakan jelek, lu anak siapa kok, lu nggak kayak mami gitu. Ya, lu anak siapa kali gitu ya, anak tetangga atau anak siapa, nggak taunya tetangganya lebih cakep lagi. Nah, di sini kita harus baharui pikiran kita dengan new identity kita, dengan kebenaran. My identity in Christ. Saudara, kalau ya saya nggak baharui, saya pribadi, saya nggak baharui pikiran saya orangnya nggak confident juga, karena saya banyak dibully waktu kecil. Kalau saya nggak baharui pikiran saya orangnya juga nggak akan berani. Saya bisa penuh dengan anxiety karena saya juga waktu kecil ditakut-takutin. Ya, sama pembantu, sama siapa aja saya ditakutin. Sering. Tapi saya bisa sekarang punya keberanian karena apa? Saya tahu new identity saya di dalam Tuhan. Saya adalah anak Tuhan. Saya diterima oleh Tuhan. Saya dikatakan anak raja. Ya. Di sini saudara-saudara bisa baca ya, saya cuma taruh aja gini ya. Kita diterima, dikasihi oleh Tuhan. Mungkin saudara waktu kecil merasa saya nggak pernah dikasihi. Saya kekurangan kasih sayang. Nggak ada kasih bapak, nggak ada kasih ibu, orang tua saya sibuk. Ya, orang tua saya meninggalkan saya. Tapi saudara punya new identity ketika saudara terima Tuhan. Saudara adalah anak Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Dan waktu tadi pagi saya share firman ini dengan Korusi bilang, ini apa sih I am? Kok tulisannya banyak amat, bikin pusing katanya ya. Saya bilang kamu ketinggalan zaman, ya. Kalau saudara-saudara sering lihat, ya, who am I in Christ? Ini saudara bisa lihat banyak ini. Bahkan ada ayat-ayatnya semua, ya. Ada di cups, ya ada yang dibikin di cups, ada yang bikin di baju, ada yang di blanket, ada yang di pillowcase, banyak ya ini. Ada yang di buku, bahkan di karpet juga ya. Sekarang dalam dunia marketing untuk membangun confidence-nya anak-anak, mereka bikin kata-kata positif ini untuk anak-anak. I am beautiful, I am peaceful, itu untuk membuat anak-anak itu confident. Mereka ambil firman Tuhan. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita udah tahu ini. Ini ada di firman Tuhan. Saudara rugi sekali kalau saudara nggak tahu ini. Saudara akan tinggal di dalam benteng-benteng yang dibangun oleh iblis. Kalau saudara-saudara nggak tahu ini. Di tempat kerja saya itu satu karpet mau besar kayak ini kali. Itu bentuknya daun. Di dalam daun itu ditulis I am beautiful, I am peaceful, I am happy, I am joy, I am ini, I am itu. Itu ada. Jadi kita setiap baca itu kita positif di dalam diri kita. Nah, saudara tuh perlu tahu kebenaran firman Tuhan ini, bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Ya. Jadi jangan percaya kata iblis, tapi percaya apa kata firman Tuhan, di mana saudara sudah diubahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, selain kita tahu, selain kita sudah menguji diri kita mengisi firman, kita hafal nih
tadi ya, who am I? I am ya born again, I am loved by God, I am I am adopted by God, I am beautiful ya. Saudara perlu bukan hanya menghafal itu secara teori, tapi saudara dan saya, karena firman Tuhan ini juga buat saya. Waktu tadi pagi saya sama Korus ini kita sharing berdua sampai seru ya. Saudara dan saya ya. Karena ini perlu buat kita semua ya. Kita perlu melibatkan roh Tuhan untuk seluas-luasnya bekerja dalam diri kita. Bukan hanya di ruang tamu saja saya terima Tuhan Yesus. Ya. Tuhan, kamu cuma boleh di area sini ya bekerjanya. Ya, di hati kita, di pikiran kita kan ada area-areanya. Di area makan, ya bolehlah cuma sampai di batas meja makan Tuhan. Tapi jangan buka kabinet, ya, jangan buka pantry-nya saya. Berantakan di situ Tuhan, ya. Jangan masuk ke kamar tidur saya Tuhan. Ada banyak hal yang saya simpan di situ. Nah, kalau saudara mau libatkan Tuhan, semua ruangan dalam hidup saudara itu Tuhan harus masuk. Seluas-luasnya dikatakan, itu Tuhan harus masuk. Ya, dan Tuhan mau bekerja. Tuhan membereskan itu di dalam diri kita dengan maksimal. 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Dimanapun, di ruangan manapun ketika saudara membiarkan Roh Kudus bekerja, saudara mengalami kemerdekaan. Ya, Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara dan saya merdeka. Jadi gak ada lagi hal-hal yang membuat, aduh saya kesel sama dia. Kok dia menolak saya? Tadi dia waktu salaman sama saya, dia gak lihat saya. Pulang-pulang marah. Ada gak yang salaman sama saya, pas tiba-tiba ada yang manggil, saya nengok gini, itu salamannya gini. Itu si Yoki kurang ajar ya, saya udah salaman sama dia. Dia gak lihat saya. Soalnya dulu ini ceritanya, ini benar-benar terjadi loh saudara ya. Mbak saya dulu pulang gereja dia marah-marah. Saya gak mau ke gereja lagi. Saya tanya, kenapa mbak? Pokoknya saya gak mau ke gereja lagi. Ya saya ajak dia ngobrol, kenapa mbak, kenapa? Akhirnya dia cerita, iya itu si ibu gembala. Saya salaman, dia buang muka. Saya gak mau lagi katanya gitu. Terus saya, biarin aja deh mungkin dia sibuk. Enggak, dia gak mau lihat saya. Akhirnya saya ajak ngobrol itu ibu gembalanya juga teman saya kan. Bener gak gini-gini? Aduh minta maaf. Itu pas dia salaman saya lagi ngobrol sama seseorang. Dia lagi, jadi saya begini. Ya, jadi itu karena apa? Dia dulu mengalami penolakan. Jadi ketika ada kejadian begitu, dia merasa tertolak. Nah saudara kalau sudah saudara berubah, saudara tidak merasa tertolak, ada orang salaman. Saya pernah loh saudara ya ke toko, ketemu dengan satu teman saya sudah, hai. Dia balik ini, ya udah saya balik lagi ke dia gini, hai. Saya gituin aja, jadi saya nggak tertolak gitu loh. Akhirnya dia hai, nggak masalah. Kalau dia nggak suka sama saya itu urusannya dia, ya bukan urusan saya. Urusan saya adalah apa? Saya menjaga damai sejahtera saya menjaga hati saya untuk tidak marah dengan orang itu. Ya, dan saya menjaga supaya saya tidak berdosa di hadapan Tuhan. Ketika kita marah sama seseorang, kita kan membuka celah buat iblis untuk dia bangun lagi lebih kuat bentengnya dalam hidup kita. Bener kan? Kayak kamu kayak gini, nih tambah lagi porsi marahnya. Ketika kita nggak membereskan, itu benteng itu semakin kokoh ya. Kalau saudara-saudara di sini ada yang main game, ada nggak yang main game di sini? Pasti tahu. Nah, Hari pasti tahu kata stronghold kan? Tahu dia kata stronghold. Karena stronghold itu ada di game. Saya nggak main game loh ya. Saya tahu stronghold karena saya nge-search, ada stronghold di Minecraft ya. Di mana aja tuh. Ya ketika main game itu harus ada stronghold, harus bikin stronghold. Itu pasti orang kalau yang main game bisa langsung ngerti ini firman Tuhan ya. Ya, strongholdnya iblis tuh musuh, itu tuh saling harus bangun stronghold ya. Jadi inilah firman Tuhan hari ini saudara-saudara ya. Jadi kita perlu menyadari apa stronghold apa yang iblis bangun dalam jiwa kita, ya pikiran kita.
Sehingga kita bisa bereskan, kita mulai introspeksi diri, kita mulai tidak percaya dengan tipuan iblis, dan kita mulai melibatkan Tuhan. Kita hidupkan kebenaran firman Tuhan dalam diri kita, dalam pikiran hati kita, dan kita mulai membiarkan Roh Kudus bekerja sampai di tempat-tempat yang paling dalam di hidup kita. Roh Kudus kerja. Kalau ada yang tersembunyi, berdoa, Tuhan bukakan, Tuhan bukakan. Tuhan tolong saya supaya saya bisa mengerti dan saya bisa bereskan. Karena itu perlu ada pemulihan. Itu perlu dibereskan saudara. Ya, firman yang tadi saya sudah kasih lihat yang gambar tubuh jiwa roh. Di roh itu Tuhan sudah kerja. Tubuh dan jiwa itu adalah bagian kita. Ya. Itu PR-nya kita. Makanya kita perlu baca firman, kita perlu berdoa, kita perlu bersekutu bersama. Walaupun bersekutu bersama itu kita saling terjadi gesekan. Gesekan itu perlu untuk apa? Untuk supaya kita tahu itu muncul stronghold apa nih yang ada di kita. Yang perlu kita bereskan. Don't worry dengan orang lain. Jangan, ini ada kan sebenarnya ada lagi ya di benteng itu ada lagi blameless. Ngeblame orang terus. Ada nggak di sini yang tukang blame? Ya. Banyak, saya juga satu suka ngeblame orang terus. Orang lain, saya jujur saya tukang blame. Orang lain terus yang salah, ya. Lucy, makanya jangan, sorry. Saya nggak mau lanjutin. Ini ibu baru datang tapi dia udah kasih ide nih. Ya, oke. Ya jangan, jadi ngeblame orang itu pun ya bisa dosa loh saudara-saudara. Saudara gak pernah mengoreksi diri sendiri, orang lain terus yang disalahin. Padahal Tuhan lagi bikin kita gesekan supaya untuk apa? Untuk memproses kita, untuk membentuk kita. Tapi kalau saudara, gua gak mau berteman lagi sama dia, gua hapus dari kamus gua. Ya, gak ada nama blok. Semua Instagram, Facebook, apa semua WhatsApp, calling semua di blok. Padahal Tuhan sedang proses. Ini hari pengalaman nih banyak. Ya. Kalau sudah ada yang di blok, dibuka aja, ya. Buka aja tuh say hello. Banyak ya. Banyak yang di blok tuh Fajar ngaku. Scam. Iya. Jadi ya mulailah pemberesan sedikit demi sedikit. Memang gak langsung. Ya saya tadi pagi bilang sama Korusi, untuk berubah itu gak gampang. Jadi saudara-saudara juga gak usah stres ya. Berubah itu gak gampang banget saudara-saudara. Saya ngalamin ya. Memang mungkin ada yang cepat. Untuk hal-hal tertentu mungkin kita bisa cepat. Kayak orang naik tangga, naik lombanya tuh cepet ya naik ke puncak. Tapi ada orang yang aduh ini berat banget buat saya. Dan saudara bergumul lama di situ. Itu gak apa-apa. Satu demi satu. Mungkin ya kalau saudara lihat di buah-buah roh atau dikasih itu ada banyak hal di situ ya. Saudara bilang aduh saya kok masih kurang yang ini, saya masih kurang yang ini. Gak apa-apa. Belajar sedikit demi sedikit saudara tambahkan terus ya. Dan saya percaya ya ketika saudara mempraktekkan ini, saudara dan saya mempraktekkan ini ya, kita sama-sama akan terus bertumbuh. Kita sama-sama akan terus mengalami damai sejahtera Tuhan. Ya, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, menjadi berkat, bukannya menjadi toksik. Ya. Kalau nggak dewasa, kalau banyak stronghold itu kita toksik loh. Buat orang lain, buat orang di sekitar kita jadi toksik. Ngerti nggak kata toksik? Ngerti kan ya? Tante tahu ya? Ya. Kayak kita mendengar seseorang ngomongin yang jelek tentang seseorang lain, itu kan bikin toksik. Ya. Tapi ketika kita berubah, kita nggak jadi toksik, tapi kita menjadi berkat. Ya, kita akan membantu orang di sekitar kita, membantu lingkungan kita. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Saya serahin sama Korusi. Terima kasih.